luar biasa. Sekarang sudah tersambung dari ujung barat jembatan Pandansimo sampai ke ujung timur, sudah tersambung. Jumlah pelengkung bacanya sudah 27. Wah, itu kelihatan megah sekali ini. Nah, nampaknya fokusnya sekarang di sebelah atas jembatan, karena yang bawah nampaknya sudah hampir selesai ya, karena semua pelengkung baca sudah terpasang. Mari kita melihat lebih dekat lagi. Ini dengan Om Bun Channel, mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, tetap semangat dan dimudahkan segala urusannya. Dan bagi pemirsa yang baru saja menemukan channel ini, jangan lupa subscribe dulu ya. Sekarang saya ada di lokasi proyek jembatan Pandansimo. Mari kita melihat bagaimana progresnya untuk sekarang ini. Mari. Nah, situasinya sekarang seperti ini ya. Semua pelengkung baca sudah terpasang. Itu kelihatan di barat dekat kren warna hijau itu yang terbaru itu. Dan di sebelahnya ada kren warna besi ya. Ini pagi sekitar jam 8 sudah pada mulai bekerja itu. Pekerjanya mulai berjalan menuju lokasi ya. Kemudian kita geser ke timur. Perkembangannya banyak sekali itu. Rangkaian besi-besi yang ada di sela-sela pelengkung baja juga makin banyak ya. Oke, kita geser ke timur lagi. Di depan saya ini rangkaian besi untuk persiapan ngecor ya. Itu sudah makin tinggi, sudah di atas pelengkung baja. Oke, kemudian kalau ke timur lagi, itu papan-papan cor itu masih ya sejak kemarin ya. Mungkin memang belum dilepas. Jadi begitu dilepas langsung dipasang di sebelahnya. Nah, itu ada mobil putih ngebut ya, tadi kelihatan sebentar. Nah, ini pekerjanya baru saja siap-siap tuh, sudah ada yang mulai naik. Di pelengkung baja nomor 89 itu pekerjanya sudah mulai naik ya, mau melanjutkan pekerjaan. Itu pelengkung baja yang terbaru masih ada celah sedikit itu, belum dirapatkan ya. Nomor 13-14 itu yang terbaru nampaknya. Kurang sedikit masih ada celah itu, hanya belum dibaut saja mungkin. Oke, kita melihat lebih dekat lagi, mari. Saya lihat dari sisi yang paling barat, yang di barat sana sudah rapat juga itu. Jadi jembatan ini sebentar lagi akan jadi ini, sekitar bulan Maret ya. Karena ada penambahan waktu. Jadi nanti tanggul-tanggul itu kalau sudah selesai akan dibongkar ya. Nah, sementara masih digunakan untuk lalu lintas karyawan dan juga mobil-mobil ya. Ini bisa dilihat air Sungai Progo nampak tenang ini, padahal baru saja hujan. Mungkin belum begitu naik permukaan airnya, tapi nanti kalau udah hujan deras naik memang harus dilepas itu ya. Tanggul-tanggulnya itu harus dibongkar. Tapi nampaknya sudah siap itu. Karena sekarang konsentrasinya lebih banyak di bagian atas. Kita lihat itu karyawan-karyawan atau pekerja sudah mulai mendekat ke lokasi, karena ini masih belum jam kerja. Jadi seperti ini kondisinya, situasinya ya. Jadi kalau nanti jembatan ini jadi kurang lebihnya seperti ini. Tinggal menambah beberapa ornamen dan tentu saja mengaspal bagian atas pelengkung itu dicor dulu, terus diaspal ya, rata sampai
ujung barat dari ujung timur. Nah, nanti ornamennya juga memerlukan waktu yang cukup lama ya, karena ornamen itu kecil-kecil tetapi juga butuh waktu yang lama. Nah, bagi pemirsa yang baru saja melihat video ini adalah jembatan Pandan Simo yang membentang di atas Sungai Progo yang akan menghubungkan JJLS yang ada di Kabupaten Bantul dengan JJLS yang ada di Kabupaten Kulon Progo. Sungai Progo ini merupakan batas alam antara Kabupaten Bantul dengan Kabupaten Kulon Progo, daerah istimewa Yogyakarta. Nah, bisa dibayangkan kalau jembatan Pandan Simo ini sudah jadi, megah sekali dan tentu sangat bermanfaat ya, karena akan menghubungkan dua kabupaten, bahkan bukan hanya dua kabupaten, karena JJLS itu dari arah timur, Jawa Timur sampai ke Jawa Barat, dan jembatan ini sangat panjang sekali ya, 1,9 km, hampir 2 km, sehingga menjadi jembatan yang terpanjang di daerah istimewa Yogyakarta dan jembatan terpanjang kedua di Pulau Jawa setelah jembatan Suramadu ya. Ada lagi jembatan Pasupati, tapi itu ada yang mengatakan bukan jembatan ya. Nah, di Sungai Progo ini banyak sekali jembatan. Kalau ke utara itu yang terdekat jembatan Serandaan ada 2. Kemudian jembatan kecil ya, jembatan penyeberangan Sudo, jembatan Kamijoro, jembatan Bantar, kemudian jembatan Ngapak, jembatan Kebonagung, dan jembatan di perbatasan antara Kabupaten Kulon Progo dan Kabupaten Magelang. Oke, mari kita mendekat lagi. Nah, di depan saya itu adalah Plengkung Baja nomor 5 yang ada benderanya itu, yang sejak dulu ya. Dan di situ ada kren warna besi. Kemudian itu Plengkung Baja yang paling timur, yang sudah makin tinggi ya pengecorannya. Dan kita lihat itu rangkaian besi-besinya rata-rata sudah sampai di atas Plengkung Baja. Itu sampai Plengkung Baja nomor 10 ya, itu sudah ada cor-corannya, dan itu ada cor-coran yang agak beda itu, yang ditutup dengan hijau-hijau ya, itu hijau-hijau itu tangga itu. Di atasnya Plengkung Bajanya agak beda itu, agak kotak ya, itu mungkin anjungan ya. Jadi di atas Plengkung Baja itu nanti dicor, kemudian jalannya itu kalau tidak salah dibagi 4 ya. Yang paling pinggir itu, kiri kanan itu adalah jalan pedestrian, pejalan kaki. Kemudian ada pagernya nanti. Kemudian yang kedua itu jalan mobil yang kemungkinan dibagi 2 arah ya. Arah yang dari timur dan arah yang dari barat. Kemudian paling pinggir selatan itu adalah jalan pedestrian lagi. Jadi 4 jalur ya. Jadi bagi yang akan jalan kaki di atas jembatan juga bisa lewat jalur jalan kaki. Kemudian di tengahnya ada semacam pot ya. Pot itu nanti ada tanamannya untuk memperindah ya, untuk memperindah pemandangan di jembatan Pandan Simo ini. Ini kalau berdasarkan marketnya ya, kurang lebihnya seperti itu. Jadi memang jembatan ini juga mengandung nilai-nilai budaya lokal. Jadi ada tanaman, kemudian ada nilai-nilai budaya lokal di Yogyakarta ini. Oke, kita lihat di bagian lain, mari. Nah, ini pemandangan stok dari material yang dekat dengan jembatan ya. Ini nyaris habis karena memang jembatannya hampir selesai. Kita lihat di bagian atas. Ini bagian ini fokusnya di bagian atas yang di sini.
Itu banyak pekerja yang di bagian atas itu, yang dekat bendera itu ada berapa orang itu? Ada 4 orang ya. Kemudian yang ke barat ya, itu juga setiap celah ada pekerjanya ya. Nah itu, setiap celah antara pelengkung baja ada pekerjanya itu. Terdengar suara keras ya, mukul-mukul. Nah itu sedang menyelesaikan pekerjaannya itu, finishing untuk pelengkung bajanya. Wah luar biasa ini. Ini pondasinya sudah lengkap, 27 pelengkung bajanya juga sudah terpasang semua. Nah apakah itu nanti pondasinya akan dicat atau tidak ya? Kemudian itu LRB nya kelihatan ya, plate rubber bearingnya yang paling dekat tuh ada sekitar 8 tuh. Wah itu yang akan meredam gempa jika terjadi gempa besar. Kemudian di sana ada ekskavator warna kuning dan menggaruk-garuk ya, menggaruk-garuk tanah itu. Mau diratakan atau dipindah atau diangkut ke bagian lain ya. Oke, kita lihat perkembangannya di sisi yang lain. Mari. Itu kran warna hitamnya udah bergerak-gerak. Nah, itu kabel atau kawatnya udah diturunkan itu, yang ada pengaitnya itu. Kelihatan ya. Diturunkan mau ngisi semen. Nah, itu yang ada pengaitnya itu ngisi semen atau mungkin ngangkut peralatan ke atas ya, daripada naik turun pakai kran itu lebih mudah. Nah itu diaba-aba oleh pekerja yang di bawahnya. Kita tunggu. Dan di sebelah baratnya udah banyak pekerja-pekerja, makin banyak ya, makin siang. Yang di cor-coran yang ada selimutnya, tutupnya hijau-hijau itu, semakin banyak juga itu pekerjanya. Yang cornya kotak itu. Oh ini tetap berayun-ayun itu, masih nunggu. Oke kita lihat di bagian lain. Ini di bagian timur. Sebelah timurnya pelengkung baja yang paling timur. Nah itu kelihatan sekarang pilar-pilarnya udah makin tinggi. Tinggal beberapa itu. Semuanya udah tinggi-tinggi itu. Kita lihat ya. Yang di selongsong-selongsongnya itu. Yang belum tinggi hanya tinggal beberapa gelintir itu. Di bawah 10 ya. Kemudian yang ke timur itu banyak pekerja mempersiapkan pembuatan kepala pilar itu. Jadi nampaknya tinggal bagian ini ya. Kalau dari bagian ini sudah selesai, sudah tersambung itu dari ujung paling timur sana sampai ke ujung barat Kulon Progo, sudah tersambung. Tinggal bagian ini saja nampaknya. Wah itu luar biasa ya. Oke kita lihat di bagian lain, mari. Nah ini dari sisi yang lebih dekat, dari timur ya, dari timurnya pelengkung baja, dari timurnya deretan pelengkung baja. Itu kelihatan banyak pekerja yang mempersiapkan dan mengerjakan pembuatan kepala pilar itu. Kepala pilarnya sudah tambah 2 yang sudah jadi ya, dari dulu. Nah sekarang sudah tambah 2, kemudian itu dipersiapkan lagi yang baru. Karena nanti semua pilar-pilar itu disambungkan menjadi kepala pilar. Kemudian disambungkan, kalau sudah disambungkan ke pelengkung baja yang sebelah baratnya itu. Nah kelihatan
sudah megah ya. Ini di sebelah kirinya udah siap ini untuk pekerjaan berikutnya, yaitu di atas kepala pilar atau di atas jembatan. Yang ke sana ke barat bisa kita lihat dari sini ya. Megah sekali. Ini jembatan Pandan Simo ini. Oke, kita lihat di bagian yang lain. Ini pemasangan pagarnya sudah sampai di sungai kecil ini. Kemudian di sebelahnya terdengar ada ekskavator itu. Di situ dipersiapkan pilar seperti ini lagi nampaknya. Jadi yang depan itu mestinya ada jodohnya di sebelah sana, sebelah kanan itu ya teman-teman ya. Kemudian di sebelah timurnya, makin ke timur sana, pagarnya udah komplit itu. Nah ini deretannya kelihatan rapi, rapat, udah ada pagarnya. Pagar itu pagar untuk pejalan kaki ya, karena di sebelah selatannya nanti ada semacam kayak dinding ya, yang ada tanaman-tanamannya. Nampaknya seperti itu, kayak seperti di jembatan Kretek 2 Bantul. Jadi ini bukan pagar langsung yang ke jalur mobil ya, ini pagar yang untuk pejalan kaki, pedestrian. Oke. Nah ini di sisi timur, di atas jembatan ya, banyak sekali pekerja di sini. Bahkan di sana ada poskonya. Ini semakin banyak yang dikerjakan di atas jembatan ini. Ini memasang median ya, median dan pembatas jalur mobil ini. Jadi sebelahnya pagar itu sampai ke bata-bata atau apa ya, cor-coran yang dipasang itu adalah jalan pedestrian ya. Kemudian di sebelahnya baru jalan mobil. Ada 2 jalur itu berarti ya. Mobil itu 2 jalur, kemudian yang pedestrian juga 2 jalur. Yang pedestrian atau pejalan kaki masing-masing di pinggir jembatan, pinggir selatan atau pinggir kiri, dan pinggir utara atau pinggir kanan. Karena jembatan ini tidak lurus timur barat ya, tapi agak mencong ke kanan. Ini dulu pernah saya buat videonya, dan itu kelihatan sekali kalau dilihat dari atas ya. Di sini malah makin sibuk yang di atas jembatan karena menjelang akhir ya, akhir dari pekerjaan jembatan ini. Mungkin beberapa bulan lagi selesai nih. Banyak sekali pekerja yang di atas jembatan. Ini di sisi timur, dekat sekali dengan jalan JJLS. Nah ini pemandangan dari sisi selatan yang paling timur dekat JJLS ini. Jadi jembatannya agak belok ya. Nah itu kelihatan agak belok ke kanan. Nah itu di situ ada sudut belok itu, belok ya kelihatan ya. Nah, jadi dari JJLS lurus kemudian belok ke kanan. Nah itu ada tikungannya di jembatan berarti ya. Pagar-pagarnya udah lengkap itu. Kalau di sini pagarnya tidak kelihatan, tapi ada pagarnya itu. Yang kelihatan malah batu-batu apa semacam udit itu ya, yang udit yang dibalik itu. Kayak untuk pot, kayak di sebelah barat sana yang Kulon Progo itu. Itu mungkin untuk pot ya. Nah itu kelihatan belokannya. Demikian video saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada informasi yang kurang bisa dilengkapi dan dikoreksi di kolom komentar. Jangan lupa komen, like, dan subscribe-nya. Terima kasih.